Ternyata kaget kita lihat hasilnya. 78% mereka berakhir di KPK. 78%. 78%, bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Selamat bergabung di acara Jabat Tangan Podcast. Ini adalah sebuah program dari Sekolah Insan Mandiri Cibubur dan juga SD Silaturahim Islamic School, yang mana kita di sini akan membahas berbagai persoalan, di antaranya soal pendidikan, soal sosial, budaya, dan sebagainya. Dan alhamdulillah, kita hari ini kehadiran seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah gurunya manusia. Beliau penulis buku Sekolahnya Manusia dan insya Allah akan segera launching kurikulumnya manusia. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Munif Khatib. Pak Munif, apa kabar Pak Munif? Alhamdulillah, harus sehat Mas Yu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita jabat tangan dulu Pak Munif. Oh iya, jabat tangan. Nama podcast kita Pak Munif. Oke, Pak Munif Khatib ini, sahabat semuanya, beliau ini karya penulisannya banyak banget dan beliau praktisi pendidikan. Sudah diakui di nasional ya, dan juga sering juga menjadi pembicara di tingkat internasional. Jadi, dan kita akan bahas masalah-masalah pendidikan. Kita kemarin sempat dapat masalah, ya kabar lah kurang enak nih. Beberapa bulan kemarin di Bandung, ada di mana ya, di Cilacap atau di mana itu yang kurang enak juga. Di sisi lain juga ketika saya baca berita tadi di tahun 2018 yang dipublikasikan di 2019 terkait dengan penelitian dari PISA bahwa kualitas pendidikan kita itu masih di 4 terbawah nih menurut PISA. Yeah. Mungkin dari Pak Munif, seperti apa sih pendidikan yang ideal untuk Indonesia ini Pak Munif? Iya, iya. Ya, terima kasih Mas Yu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya singkat tapi jawabannya sulit, panjang. Sebetulnya bagaimana sih sebenarnya pendidikan itu? Kalau kita breakdown ya, pendidikan itu tiba-tiba bentuknya menjadi sekolah-sekolah gitu di satu negara gitu. Itu biasanya kan sekolah itu punya visi, punya misi. Tapi coba dicek, semua visi dan misi sekolah itu bagus-bagus. Ya, nggak mungkin ada sekolah yang menuliskan atau menyusun visinya itu nggak bagus. Terus jadi masalahnya? Nah, tapi masalahnya adalah hasil dari proses pendidikan yang panjang ini kok tidak atau belum sesuai dengan harapan. Nah, itu kan masalahnya di situ sebetulnya. Nah, dan ini kalau satu sekolah, kalau itu akumulasi dari banyak sekolah, ketemulah akhirnya kualitas pendidikan di satu negara, di satu bangsa begitu. Nah, ini yang sebetulnya jadi pertanyaan. Saya masih ingat yang Mas Ju tadi katakan, PISA itu. Nah, itu kan sebuah assessment ya, penilaian gitu. Memang lembaga itu diakui oleh dunia lah. Lembaga PISA itu di ranking pertama. Ada beberapa Mas Yu yang lembaga-lembaga assessment lain ya. Gitu ya. Iya, ada itu. Cuman yang memang number one itu PISA itu. Dan itu dilaporkan sebelum pandemi persis 2019. Saya masih ingat ketika pergantian menteri itu. Baru pergantian menteri. Nah, dari Mas Nadiem itu ketika baru jadi menteri, terus laporan PISA itu datang, kaget dia. Karena kan beliau itu background pendidikannya bukan pendidikan, ya, jadi sempat kaget ya, wih ranking 4 dari bawah ini. PR-nya berat banget ya. Ya, PR-nya berat banget. Lalu kemudian para staf ahlinya melihat dari situ kan sebetulnya. Mundurnya ini dari apa? Itu terutama saya masih ingat waktu itu karena kita ikut dipanggil waktu itu di awal-awal itu masalah literasi. Kita rendah sekali Mas Yu, kemampuan literasi baca tulis itu rendah sekali. Itu padahal literasi itu kan sudah berkembang, tidak hanya baca tulis sebetulnya gitu.
ada literasi digital, ada literasi finansial. Ini yang baru sekarang digaung-gaungkan ya, literasi digital. Betul. Karena urgent banget juga gitu. Ya, betul itu. Nah, seperti di sekolah kita ini, YPSC di Insan Mandiri, kan sudah mulai kita lakukan itu literasi digital. Ya kan? Literasi digital. Saya dapat info dari teman-teman yang penyelenggara sekolah masih belum ada, Mas Yu. Jadi kita itu mengawali lah itu. Kalau dari kementerian itu insya Allah 2024 nanti 2024 akan masuk ya kurikulum baru namanya literasi digital gitu. Nah, tapi saya belum cek ya apakah yang dimaksud 2022 itu sudah masuk itu. Itu saya belum cek. Nanti mungkin kita di next time kita bisa ngobrolin itu. Iya, gitu. Iya. Nah, tapi itulah yang dianukan. Nah, sehingga waktu itu akhirnya muncullah program-program dari kementerian kita kan, seperti masih ingat ya, Merdeka Belajar, poin-poin penting. Tapi kemarin prakteknya ke sekolahan masih bingung tuh Merdeka Belajar itu kayak gimana? Iya, betul. Itu karena saya pikir itu sebuah program yang didasari dari konsep dari beberapa ahli, tapi ini kan harus diaplikasikan. Nah, aplikasinya itu mestinya, kalau saya begini Mas Yu, saya cek ada konsep, bagus daripada nggak punya konsep. Iya betul. Nah, lalu konsep itu berubah jadi program, bagus. Karena kalau konsep hanya konsep aja, ya udah itu nanti di lembaran-lembaran kertas saja. Tapi kalau sudah jadi program, alhamdulillah ada timeline. Programnya apa namanya, kapan dilakukan, selesainya kapan itu. Bagus. Tapi menurut saya belum cukup. Program ini ketika dijalankan hasilnya gimana? Nah, itu. Jadi di ujungnya itu sebenarnya hasilnya. Nah, betapa banyak ya konsep yang keren, programnya keren, tapi hasilnya belum memuaskan. Nah, tetapi secara ketika konsepnya benar, hasilnya yang belum benar, itu kan berarti bukan salah konsep. Bukan. Pasti ada problem di situ. Ya kan? Satu, mungkin penyelenggaranya. Kalau ini konsep itu namanya kurikulum misalkan, maka mungkin pelaksana kurikulumnya Mas Yu, guru-gurunya mungkin tidak siap, itu bisa. Ada lagi sarana, macam-macam penyebabnya. Nah, karena itu ketika ada konsep bagus, ada jadi program keren, lalu hasilnya kok tidak memuaskan, cek dulu ini apa yang menyebabkan tidak memuaskan. Gitu. Sering sekali Mas Yu, problemnya itu adalah kita lemah sekali dalam tekniknya, dalam pelaksanaan itu. Kita lemah sekali dalam kualitas penyelenggaranya, orang-orangnya. Gitu. Nah, sehingga ini belum selesai tentang tekniknya, tentang penyelenggara, kualitas orangnya, langsung konsepnya disalahkan. Ganti konsep, akhirnya kita nggak melalui satu putaran itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kontrol, evaluasi itu nggak ada. Kalau di ilmu manajemen kan itu mestinya harus ada 4 itu kan, perencanaan, lalu pelaksanaan, lalu kontrol, lalu evaluasi. Sayang itu nggak ada. Jadi belum apa-apa, salah. Itu juga yang mengakibatkan kita paling banyak ganti menteri di Menteri Pendidikan. Ya betul. Di buku saya yang baru itu, kurikulumnya manusia nih Mas, di bab 2-nya. Insya Allah ya, di bab 2-nya itu, saya tulis itu gitu loh. Jadi ternyata dari terakhir Mas Nadiem ini, itu kita sudah 39 kali ganti Menteri Pendidikan. Itu. Presidennya baru berapa ya? Nah, kalau Menteri Pendidikan itu umumnya 5 tahun gitu, coba kita kalikan aja 39 kali 5 tahun. Wah, jadi sebetulnya kita sudah berapa kali, cuman ini bukti bahwa pendidikan kita masih diwarnai sama politik. Itu. Jadi ganti lah, sangat tergantung politik. Padahal mestinya pendidikan tidak boleh, yang harus diamankan dari sisi politik ini. Karena ini bangun manusia ini, bukan bangun sarana, jalan raya, bukan gitu loh. Tapi ini bangun manusia. Itu mungkin. Dan kita tidak punya blueprint. Saya pernah di Radio Rasil itu menjelaskan tentang blueprint, itu rame yang nonton ketika saya lihat itu. Waktu ada wacana kan, Mas Nadiem ada blueprint pendidikan. Tapi sampai sekarang masih mandek.
Itu kan grand design sebetulnya. Nah, nggak boleh loh negara nggak punya grand design pendidikan. Tapi itu kalau blueprint pendidikan siapa yang harus bertanggung jawab di situ? Negara. Negara. Ya, negara. Sebenarnya blueprint itu fleksibel, luas begitu loh, kerangka itu. Nah, nanti isinya itu baru yang harus diramaikan oleh itu tadi insan-insan pendidikan ini atau sekolah-sekolah ini sebetulnya. Kita mungkin kejebak blueprint itu ketat. Nah, sehingga sulit mewakili banyak institusi pendidikan itu. Sulit itu. Dulu saya pernah masuk duduk di Surabaya itu. Surabaya itu waktu itu membuat blueprint kota pendidikan. Bayangkan kota Surabaya mau buat blueprint ya. Itu. Tapi ternyata enggak jadi juga, Mas Yu. Iya. Waduh, otot-ototan. Baru bab pendahuluan sudah otot-ototan. Karena apa? Dibuat sangat ketat. Sehingga enggak mewakili sekolah yang negeri, enggak mewakili sekolah yang swasta, yang sekolah agama, ada sekolah Kristen, Katolik, ada yang Islamik, macam-macam. Itu enggak terpuaskan. Jadi di bab awal saja sudah mereka gontok-gontokan. Ya, sudah. Jadi saya waktu itu hanya bilang, enggak, mestinya blueprint itu frame aja gitu. Frame-nya saja sederhana. Orang-orang di kementerian itu pinter-pinter loh, Mas Yu. Mestinya bisa sebetulnya. Saya kok bisa ya. Ini mungkin ada kekuatan-kekuatan politis itu. Nah. Oh iya, Pak Munif, tadi di awal sebelum kita online nih kita sempat ngobrol nih terkait dengan analogi-analogi pendidikan itu yang seperti pohon dan sebagainya. Iya. Nah, inilah sebenarnya blueprint sebetulnya. Ini analogi ini sebenarnya kalau mau diambil ini sebagai blueprint sebetulnya. Blueprint pendidikan ya. Bagaimana sebenarnya desain pendidikan. Kalau saya lihat di Al-Quran itu kan banyak analogi-analogi. Perumpamaan-perumpamaan ya. Dan memang betul, Mas Yu. Kalau kita itu belajar dari analogi, dari perumpamaan-perumpamaan itu mudah difahami. Itu mudah difahami gitu. Sehingga kalau ada perdebatan-perdebatan itu bisa direduksi, dikurangi. Nah, kalau yang ingin atau kita tadi diskusikan itu, saya punya analogi desain pendidikan itu kayak pohon. Kayak pohon? Ya, analogi pohon. Gimana itu? Jadi gini, kan gampang ya pohon gitu. Jadi kalau sudah ngomong pendidikan, pohon lah, kita ngomong pohon lah, selesai gitu. Nah, pohon itu kan awalnya adalah akar. Sepakat ya? Iya, sepakat. Akar dulu kan itu. Karena semua serapan nutrisi itu dari akar itu kan, nanti naik ke atas. Nah, akar. Nah, akar itu sebetulnya adin dan akhlak. Gitu. Adin dan akhlak. Itu yang number one. Nah, jadi kalau di sebuah sistem pendidikan secara umum, kalau kita lebih khusus sekolah, agama dan akhlak ini tidak dijadikan prioritas, ya sudah. Ibarat pohon, akarnya lemah sekali. Gimana pohonnya nanti? Itu akar. Sangat rapuh. Ya, agama dan akhlak. Itu. Ada teori yang mengatakan ini kesatuan agama dan akhlak. Bahkan kalau di Al-Quran itu 2/3 isinya adalah akhlak. 1/3 itu baru hukum-hukum. Tapi sebenarnya 2/3-nya akhlak. Jadi kita satukan aja, adin dan akhlak. Gitu. Di akar ini saja, Mas Yu, kalau kita mau refleksi kualitas pendidikan di Indonesia, ini masih belum berhasil menurut saya. Ini baru di akar. Nah, itu PR utamanya. Itu PR utama dulu ya. Kemarin di kampus berdebat. Nggak bisa dong Pak Munif. Itu perlu waktu yang panjang untuk sampai menjustifikasi pendidikan karakter di Indonesia ini gagal. Itu waktu panjang, kok bisa langsung dikatakan belum berhasil gitu. Nah, saya bilang saya ada data. Kalau nggak diterima ya nggak apa-apa, tapi saya punya data. Datanya gini, kalau mau melihat kualitas karakter, akhlak di sebuah bangsa, bangsa itu kan banyak orangnya. Indonesia hampir 300 juta. Nah, ambil sampel. Ini ilmu statistik, sampel. Sampelnya apa? Pemimpin. Nah, itu. Pemimpin, Mas Yu. Karena itu cerminan dari masyarakat. Karena itu cerminan dari masyarakat. Mereka akan dipilih sama masyarakat. Itu pemimpin. Nah,
Di Indonesia, pertanyaannya pemimpin yang mana? Ada datanya, pemimpin daerah saja. Ada berapa kota, kabupaten, ada berapa provinsi. Nah, coba, itu dulu sampel. Ternyata kaget kita lihat hasilnya. 78% mereka berakhir di KPK. 78%. 78%, bayangkan. Nah, sudah satu akhlak. Itu yang 21% ini hanya belum tahu ya. Ya itu belum tahu ya. Ini kan korupsi itu satu sikap akhlak yang tidak baik. Ya, saya pikir korupsi itu the mother of ibu dari kejahatan. Itu ibu dari kejahatan. Sehingga ini mewarnai keseluruhan karakter sebetulnya. Dan itu kaget sekali kita, 78%. Bayangkan. Nah, baru diam teman-teman yang di kampus ini ketika saya ngomong gitu. Nah, diam. Ya, nggak tahu kalau mau sampelnya bukan pemimpin. Lalu siapa? Masa anak pelajar-pelajar SMA yang dibuat sampel? Saya pikir nggak pas. Tapi kalau pemimpin, nah, citra dari masyarakat. Ya, citra dari masyarakat. Jadi 78% itu sebenarnya mencitra. Nah, ini saya tidak bilang kita harus pesimis ya, tidak. Tapi ini tantangan ya. Bahwa pendidikan akhlak di negara ini masih lemah. Itu. Kita yang di pendidikan memang harus bertanggung jawab soal itu. Ya, ini akar Mas Yu. Dan yang lucu Mas Yu, ada pengamat pendidikan yang berkoar-koar di media sosial bahwa pendidikan agama tidak perlu. Cabut dari kurikulum. Lu bayangkan. Nah, mudah-mudahan nanti kurikulum 2002 itu tidak masuk ini ya. Itu saya selalu bilang ya. Ada yang selalu berpikiran bahwa kalau ini agama ini membuat lambat aja nih perkembangan kayak gitu ya. Iya, bahkan melahirkan generasi yang anti toleran. Lu bayangkan. Itu bahaya itu orang ngomong gitu itu. Itu agama yang mana kan gitu kan. Iya. Nah, jadi padahal di satu sisi negara-negara maju yang ranking 1-10 dipisah itu mereka tidak berpuas diri loh, meskipun sudah kualitas pendidikannya itu. Karena mereka punya satu kekurangan adalah spiritual. Itu yang sekarang mereka sedang kejar. Jadi ibaratnya yang negara yang sudah maju kualitas pendidikannya sedang mengejar agama, ingin diintegrasikan ke kurikulumnya, kita malah yang masih ranking 4 dari bawah kita mau meninggalkan agama. Nah. Dan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa negara-negara yang secara pendidikan maju, dia menerapkan nilai keagamaan lebih tinggi. Betul. Dari negara-negara yang betul. Kita sebut negara agama gitu. Nah, itu. Jadi itu Mas Yu. Ini akar. Jadi ayo kita dicek aja, ya kan? Bagaimana sebetulnya kalau kita ke sekolah begitu, komponen dan frekuensi kualitas tentang pendidikan karakternya bagaimana? Apakah hanya itu masuk di kalimat-kalimat visi saja? Tapi tidak ada aplikasinya kan itu. Nah, untung di sekolah kita ada karakter building. Nah, ini karakter building langsung jadi nama satu mata pelajaran gitu loh. Ini umpama pertama pohon tadi. Ini kita baru bahas akarnya. Ya. Dan sebenarnya kita masih banyak nih batangnya. Dan dari akar setelah itu apa Mas Yu? Batang kan? Batang. Batang itu yang gede biasanya. Nah, batang ini kalau bahasa saya ini adalah passion. Passion itu gabungan, senyawa antara bakat sama minat siswa. Nah, sehingga sebenarnya pendidikan itu harus benar-benar siswanya itu jadi subjek, bukan jadi objek pendidikan. Ini maksudnya gimana, subjek dan objek nih Pak? Jadi pendidikan, orientasi pendidikan itu harus berpusat pada siswa. Siswanya jadi subjek. Dari mana menggalinya? Bakat sama minatnya peserta didik. Kalau ada anak yang masuk ke sekolah, mestinya langkah yang dilakukan pertama kali oleh sekolah itu browsing. Bakat dan minatnya si A ini apa? Bakat dan minatnya si B ini apa? Bayangkan. Bakat dan minat. Karena itu sebetulnya misi yang diberikan oleh Allah kepada setiap diri anak kita. Passion ini. Nah, sayang sekali Mas Yu.
bakat dan minat ini kalau kita lihat di sekolah-sekolah kebanyakan masih dipandang sebelah mata menjadi apa? Ekskul. Ekstra, bayangan. Padahal itu harusnya porsinya lebih banyak ya. Itu mestinya inti gitu, intra sebetulnya ya. Tapi selain juga kita ini Pak Munif, ketika kita harus memfasilitasi banyak dengan minat bakat anak-anak dengan yang berbeda-beda, artinya juga kita harus punya kemampuan yang lebih gitu. Iya, jadi namanya rumpun, Mas Yu. Jadi jangan kita punya anggapan kalau ada 100 anak, itu akan ada 100 bakat atau 100 passion yang harus dilayani. Tidak. Ya. Itu nanti ada yang namanya rumpun gitu. Jadi anak ini akan dikelompokkan menjadi rumpun-rumpun passion-nya. Kalau di buku saya kurikulumnya manusia itu saya munculkan namanya passion based learning. Nah, itu mulai. Jadi ini pendekatan kurikulumnya passion based learning. Dengan cara apa? Sekolah memunculkan menu. Jadi kayak restoran gitu. Silahkan anak-anak itu nanti memilih. Ketika anak itu memilih, unsur pendorong dia milih ini, milih itu passion. Nah, konselornya membantu, sekolah itu membantu BK-nya. Kalau ada yang masih kebingungan. Sehingga Mas Ju, maksud batang ini adalah kekuatan, bakat, dan minat anak itu sudah jadi intra. Itulah pokok pangkal pembelajaran dimulai. Jadi menurut saya yang pertama prioritas itu adalah agama dan akhlak. Yang kedua adalah passion. Itu. Nah, itu batang. Nah, nanti tekniknya anak memilih mata pelajaran, ya. Ini karena begini, setelah batang itu kan dahan aja. Ranting kan? Setelah batang kalau kita gambar itu ranting-ranting. Nah, ranting inilah mapel-mapel yang dipilih oleh anak itu. Mata pelajaran harus menunjang passion. Jangan dibalik. Sementara ini yang batangnya mata pelajaran, Mas Yu. Betul kan? Mata pelajarannya sama, passionnya. Nah, itu. Jadi kayak terpisah begitu antara matematika, fisika, biologi, apalagi sejarah itu dengan passion. Kayaknya terpisah gitu. Tapi mestinya adalah passionnya dulu. Anak ini jati dirinya kepingin jadi apa? Barulah diracik dahan-dahan ranting-ranting tadi, kumpulan mata pelajaran yang sesuai dengan passionnya. Itu Mas Yu. Nah, ini apa ya? Pendapat ya, opini. Nah, terserah ini mau nanti dijadikan satu menarik gitu ya. Menarik kan? Itu. Akar, batang, ranting. Selanjutnya masih ada daun. Oke. Nah, daun-daun. Daun ini apa? Skill, keterampilan. Nah, jadi kalau kita lihat keterampilan ini harus benar-benar sesuai dengan zamannya. Ada keterampilan yang dulu keren, sekarang sudah tidak keren lagi. Itu. Dan profesi-profesi banyak hilang juga ya. Iya, ya. Betul. Nah, karena itu, kalau menurut saya, dari rerimbunan daun ini, skill, keterampilan ini dibagi dua, Mas Yu. Satu, karena ini abad 21, kita kasih nama 21st century skill. Itu. Dan yang kedua adalah, yang lemah dipisah tadi, literasi. Itu keterampilan, Mas Yu. Kalau skill, yang 21st century skill itu, kita pakai pendapat yang umum lah. Itu ada satu jurnal kan yang diangkat akhirnya umum, yang 4C. Itu sudah cukup lah. Kreativitas. Ini. Ayo kita cek apakah di sebuah sekolah ngajarin ilmu tentang anak supaya kreatif. Sekolah Insan Mandiri Cibubur? Iya, alhamdulillah. Ya kan, 1 semester itu. Nah, kreativitas. Yang kedua, critical thinking. Kalau di sekolah kita ini problem solving, 1 semester itu. Ya. C yang ketiga, bagaimana kolaborasi. Kolaborasi ini dahsyat. Anak diajari kerjasama, anak diajari jadi pemimpin, bayangkan. Dan C yang keempat, communication. Komunikasi. Ya, anak diajari
bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan keren, tahu siapa ini audiensnya, ya kan? Tidak salah paham. Kan Indonesia ini terkenal dengan negara yang paling terjadi banyak miskomunikasi, itu Indonesia. Miskomunikasi. Nah, Jadi itu PR pendidikan abad 21-nya itu yang perlu dikencangkan itu. ya. Nah, bayangkan, sehingga kalau kita mau urut, Mas Yu, checklist saja. Ada enggak ini pendidikan karakternya? Ya kan? Passionnya di nomor 1 kan enggak? Nanti dijadi pinggiran, ekskul. Gitu. Lalu, apakah akademisnya, ranting-ranting tadi, itu menunjang passion enggak? Mata pelajaran kalau kita turutin segudang, Mas Yu. Ingat, Indonesia ini pernah memecahkan rekor BBS terbanyak di planet bumi. BBS itu beban bidang studi terbanyak di planet bumi, bayangkan. Ya, kayak enggak punya arah kita itu. Padahal sebenarnya arahnya adalah pilihlah mata pelajaran inti yang menunjang passion. Gitu. Kita di sekolah dulu banyak pelajaran, tetapi akhirnya ya banyak yang dipakai juga ya. Itu. Nah, setelah itu cek apakah rimbun dedaunannya itu, skill itu ada enggak? Duh, ini mata pelajaran yang penting, ya kan? Ngajarin kreativitas enggak? Ngajarin critical thinking enggak? Ngajarin kolaborasi enggak? Ngajarin komunikasi enggak? Itu. Ayo jujur, Mas Yu. Kadang-kadang kalau guru ngajar, lalu selesai satu jeda ditanya, ada siapa yang ingin tanya? Diem mana kita? Saya pikir itu siswa saja. Enggak, gurunya juga begitu. Dalam sebuah seminar gitu. Diem juga sama. Iya, diem juga sama. Waduh, karena memang saya sadar betul, kita mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi, nggak pernah itu diajari keterampilan bertanya. Sebetulnya keterampilan bertanya ini masuk rumpun dalam komunikasi, ilmu komunikasi. Nah, itu yang hilang. Oke, berarti baru. Terakhir apa nih Pak Munif? Itu tadi yang literasi. Oh, itu masih daun ya. Daun ya. Itu masih daun. Nah, literasi itu tadi kan baca tulis. Itu. Lalu naik lagi dong levelnya literasi digital. Apa digital sekarang? Ini kalau kita bahas literasi digital akan banyak banget. Kita butuh satu momen lagi. Satu momen lagi. Kita keep dulu yang literasi digital. Ada lagi literasi budaya, sains dan lain-lain. Nah, itu. Nah, terakhir Mas Yu, setelah ini daunnya yang rimbun, biasanya kan terakhir menghasilkan buah. Iya, itu yang ditunggu. Itu yang ditunggu kan, buah. Nah, ini sebetulnya visi dari sebuah sekolah atau pendidikan. Apa? Bermanfaat buat banyak orang. Ya, percuma melahirkan orang pinter, tapi nggak memiliki benefit, manfaat buat banyak orang. Itu banyak terjadi loh sekarang, Mas. Orang pinter, orang kaya raya, tapi untuk dirinya sendiri. Menurut saya itu orang miskin. Kaya itu adalah bagaimana dia banyak mengeluarkan, bukan banyak menerima. Atau banyak mendapatkan, tapi banyak mengeluarkan. Sama, manfaat pengetahuan juga begitu. Ya kan? Ketika ada orang pinter, tapi dia bisa bermanfaat buat banyak orang. Mengangkat banyak orang dari problem-problem kehidupan, dari ilmunya ini, itu luar biasa. Nah, ini pohon pendidikan, mulai dari akar, batang, ranting-ranting dahan, rimbunan daunnya, dan sampai menghasilkan buah. Nah, kita belajar dari alam lah, dari pohon. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Munif nih untuk waktu kita. Ini sangat keren sekali ya, sahabat-sahabat semuanya. Ini kita jarang mendapatkan ilmu-ilmu pendidikan tapi dari sudut-sudut yang berbeda kayak gitu. Betul. Dan ini insya Allah akan memberikan warna bagi pendidikan kita di Indonesia. Oke, baik, terima kasih Pak Munif. Kita nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Munif di lain kesempatan ya. Kita tutup untuk podcast Jabat Tangan hari ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Pak Munif.